Hai guys, kembali lagi di channel Movie Ministry, channel yang bisa banget buat kamu jadikan referensi sebelum menonton. Kali ini kita akan mengulas sebuah film terkenal dari Jerman yang rilis pada tahun 2006 berjudul Perfume: The Story of a Murderer. Sebuah film yang diadaptasi dari novel yang berjudul Perfume karya Patrick Susskind. Dengan mengambil lokasi syuting di Spanyol, Jerman, dan Prancis, film ini menelan biaya produksi sekitar 60 juta US dollar. Sehingga membuatnya menjadi salah satu film Jerman termahal sepanjang masa. Film yang mendapat banyak pujian karena kualitas sinematografi dan akting memukau pemainnya ini berhasil mengantongi pendapatan kotor hingga 135 juta US dollar. Kamu penasaran dengan jalan ceritanya? Mari kita mulai. Film ini dibuka dengan gambaran daerah kumuh di Paris yang merupakan kota terbesar di Eropa pada abad ke-18. Di daerah paling kumuh inilah sang tokoh utama, Jean-Baptiste Grenouille, dilahirkan pada tanggal 17 Juli 1738. Lahir dari seorang ibu yang bekerja sebagai penjual ikan di daerah kumuh ini, Jean-Baptiste merupakan salah satu bayi yang tidak diharapkan oleh ibunya. Ibunya melahirkan Jean-Baptiste di tumpukan bangkai ikan dan membiarkannya meninggal di sana. Namun tiba-tiba tangisan keras bayi kecil ini menarik perhatian banyak orang di pasar. Hal inilah yang akhirnya membawa ibunya ke tiang gantungan dan menjadi korban pertama dari Jean-Baptiste. Sejak itu, secara resmi ia dititipkan ke sebuah panti asuhan milik Madame Gellard. Waktu terus berjalan, tanpa terasa sudah 5 tahun Jean-Baptiste tinggal di panti asuhan. Ia belum juga dapat berbicara. Namun, ia memiliki suatu bakat unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia. Indera penciumannya sangat tajam. Hal ini yang membuat semua anak-anak lain merasa takut dan menjauhinya. Hingga akhirnya ia dapat berbicara. Ia merasa kemampuan bahasanya tidak dapat mengimbangi kemampuan penciumannya. Di usia 13 tahun, Madame Gellard memutuskan untuk menjual Jean-Baptiste ke tempat penyamakan kulit sebesar 7 franc. Namun, sialnya nasib Madame Gellard yang dibunuh perampok di jalan setelah berhasil menjual anak itu. Tahun-tahun berlalu, Jean-Baptiste menjadi salah satu pekerja teladan di sana. Semangat kerjanya yang tinggi membuat pemilik tempat penyamakan kulit itu memberikan perhatian lebih kepadanya. Hingga suatu hari, Jean-Baptiste diajak ke kota untuk mengirim hasil kulit yang telah disamak. Sepanjang perjalanan, ia mendapat banyak pengalaman baru melalui penciumannya. Ia merasakan begitu banyak bau yang berbeda, baik yang wangi maupun yang busuk. Dengan serakah, ia melahap semua aroma yang ia rasakan tanpa membedakan. Ketika sedang sendiri, penciumannya telah membawanya ke sebuah toko parfum. Namun dari semua bau yang ia cium, dia terpana pada bau tubuh seorang wanita muda. Ia pun mengikuti wanita muda tersebut. Di tempat yang sepi, Jean-Baptiste mulai menciumi tubuh wanita itu dari belakang. Karena kaget, wanita itu pun berteriak, dan Jean-Baptiste yang takut orang lain mendengar teriakannya, berusaha membekap wajah wanita itu, hingga akhirnya sang wanita meninggal. Namun setelah ia meninggal, bau harum yang ia rasakan pun perlahan sirna. Sejak saat itu, Jean-Baptiste mulai berpikir keras bagaimana cara agar aroma yang ia rasakan tidak akan hilang. Kemudian, kita akan diperkenalkan dengan Giuseppe Baldini, salah satu dari ahli parfum terkenal di Paris. Ketika memulai bisnisnya 30 tahun yang lalu, toko Baldini sangat ramai karena ia berhasil membuat beberapa parfum terlaris. Namun sekarang, seakan kehilangan sentuhan modenya, toko Baldini tidak memiliki seorang pengunjung pun yang datang. Suatu malam, Jean-Baptiste mengantarkan pesanan kulit kambing yang dipesan oleh Baldini. Mencium semua bahan wewangian di toko Baldini, ia pun memperlihatkan bakatnya, yang akhirnya membuat Baldini kagum. Keesokannya, Baldini membeli Jean-Baptiste dari pemilik penyamakan kulit seharga 50 franc. Malam harinya, ketika sedang mabuk, pemilik penyamakan kulit terjatuh dan meninggal tenggelam di sungai. Bagi Baldini, mempekerjakan Jean-Baptiste telah membuat tokonya kembali ramai, bahkan jauh lebih ramai daripada saat pertama buka. Keuntungan bagi Jean-Baptiste sendiri, ia bisa belajar dari Baldini bagaimana cara mengawetkan wewangian.
Pada suatu kesempatan, Baldini membanggakan kota asalnya, Grasse, yang merupakan pusat ahli parfum di dunia. Semua jawaban mengenai parfum dapat ditemukan di sana. John Baptiste pun meminta izin untuk pergi ke sana mencari cara paling efektif untuk mengawetkan suatu wewangian. Baldini pun mengizinkannya, namun dengan satu syarat, yaitu John Baptiste harus terlebih dahulu membuatkannya 100 resep parfum baru sebelum berangkat. Bagi John Baptiste, syarat ini sangatlah mudah. Jangankan 100, ia bahkan dapat memberikan 1000 resep baru dengan kemampuannya. Keesokan paginya setelah John Baptiste pergi, Baldini pun meninggal karena toko yang ia tempati rubuh dan menimpanya. Ketika hampir sampai kota Grasse, John Baptiste mencium aroma yang sangat menarik dari tubuh seorang wanita muda di dalam kereta kuda yang menuju kota Grasse juga. Setibanya di dalam kota, John Baptiste mengikuti terus sumber wewangian yang berasal dari tubuh wanita tersebut dan berhasil menemukan rumahnya. Atas referensi yang diberikan oleh Baldini, John Baptiste akhirnya berhasil mendapatkan pekerjaan di sebuah pabrik penyulingan bunga. Di sini untuk bahan percobaannya, John Baptiste membunuh rekan kerjanya, seorang perempuan muda, dan memasukkannya ke tabung penyulingan yang tidak dipakai untuk diambil ekstrak wangi tubuhnya. Namun usahanya gagal. Uji coba berikutnya ia menggunakan metode yang lain. Ia pun membayar seorang pelacur dan kemudian membunuhnya. Tampaknya metode percobaan yang ia gunakan kali ini berhasil. Dan John Baptiste pun mulai mengumpulkan ekstrak harum tubuh para wanita muda yang ia bunuh. Satu persatu ia mulai mengisi botol kecil yang ia telah persiapkan, sehingga berjumlah 13 botol. Semakin banyak wanita muda yang menjadi korban pembunuhan, membuat pemerintah kota Grasse memberlakukan jam malam. Namun nampaknya hal ini tidak membuat pembunuhan berhenti. Penduduk kota pun semakin panik. Mereka sibuk membuat berbagai macam perlindungan di rumah mereka. Senjata api pun dibagikan kepada setiap pria guna melindungi keluarga mereka. Namun hal ini membawa masalah baru karena mereka saling tembak hanya karena kecurigaan tidak berdasar. Di saat 12 botol telah terisi, tinggal satu botol tersisa yang harus diisi dengan satu korban pembunuhan lagi. Kali ini, John Baptiste mengincar wanita muda yang dia lihat di kereta ketika menuju kota Grasse. Wanita itu bernama Laura. Beberapa kali percobaan penculikan Laura yang gagal membuat ayah Laura waspada, dan akhirnya ia membawa Laura untuk mengungsikannya keluar kota Grasse. John Baptiste yang dari penciumannya mengetahui bahwa Laura telah menjauh, memutuskan untuk kabur mengikuti Laura di bawah petunjuk arah penciumannya sendiri. Sementara, di pabrik penyulingan bunga tempat John Baptiste bekerja, akhirnya ditemukan rambut dan pakaian para korban pembunuhan yang telah dikubur di dalam gudang. Di tempat persembunyiannya, John Baptiste tetap bisa menemukan Laura berkat penciumannya. Maka Laura pun dibunuh seperti korban-korban lainnya. Ke-13 botol parfum pun telah terisi, dan lengkaplah sudah koleksi John Baptiste. Setelah mengolah hasil koleksinya, di atas sebuah bukit ternyata John Baptiste telah dikepung dan akhirnya dia ditangkap oleh tentara. Dari hasil pengadilan memutuskan bahwa John Baptiste akan dihukum mati dengan cara disiksa terlebih dahulu. Semua orang berbondong-bondong datang untuk menyaksikan pelaksanaan hukuman mati itu. Di dalam penjara, dengan parfum buatannya, John Baptiste berhasil memperdaya semua penjaga dan petugas yang menjemputnya. Parfum yang dia buat berhasil menghipnotis semua orang. Dia pun kini berhasil menuju ke lapangan tempat eksekusi dengan memakai sebuah kereta kuda dan berjubah mahal. Dengan mengoleskan parfum tersebut ke tubuhnya, semua orang di lapangan berhasil diperdaya dan berteriak bahwa John Baptiste tidak bersalah dan bukan pelakunya. Semua orang tampak sudah terpengaruh dengan parfumnya itu. Tidak berhenti di sini, John Baptiste segera menuangkan parfum ke saput tangan yang dibawanya dan segera mengibaskannya ke udara. Semua orang semakin tunduk kepadanya. Bahkan, uskup yang hadir pun berlutut dan mengatakan bahwa John Baptiste bukanlah manusia, melainkan malaikat. Semua orang berebut ingin menyentuhnya, seakan ia merupakan idola mereka. Di akhir cerita, John Baptiste kembali ke kota Paris dengan setengah botol parfum yang tersisa. Sebenarnya dengan parfum itu, dia dapat menaklukkan dunia. Namun ia tetap merasa tidak menemukan dirinya sendiri yang sebenarnya ia cari. Tepat tanggal 25 Juni 1766, sekitar pukul 11 malam, ia pun mendatangi pasar tempat dia dilahirkan dulu. Di tempat kumuh inilah ia menuangkan seluruh sisa parfum ke tubuhnya.
Dan semua orang di pasar berubah menjadi agresif. Mereka pun menyerbunya dan membunuhnya karena ingin merasakan bagian dari tubuh John Baptist di dalam diri mereka sendiri. Dan film pun tamat. Nah guys, begitulah alur cerita film Perfume, The Story of a Murderer ini. Bagaimana menurut kalian dengan film ini? Apakah cukup menghibur? Terima kasih sudah menyaksikan channel Movie Ministry. Bila kalian suka channel ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya. Sampai jumpa!